Nah, ya. Ada. Nah, coba Pak itu. Itu ya, Sudah. terlihat Nah, ya. ini baru, Ya, baru. sudah. Ya, Ya. baru ini. Oke, monggo yang mau presentasi, tinggal saya klik tadi ya. Sudah bisa sekarang, belum bisa itu Pak. Ini sudah terlihat kan? Oh, gitu. Oke. Siapa yang mau presentasi? Ada enggak? Monggo, saya sudah 2 kali Yaudah. rekam ya, pakai Bandicam dan pakai ini. Oh ya, berarti saya aja kalau nggak ada yang presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Mirati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang sekolahku Bhinneka. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa setiap sekolah dimanapun itu pasti ada bermacam-macam siswa, karakter, agama, suku, bahkan dari latar belakang keluarga yang sangat berbeda-beda. Tidak mungkin ada siswa yang sama. Mereka mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, mempunyai kekurangan sendiri-sendiri, dan itu membuat kita semakin kaya akan perbedaan. Kemudian capaian pembelajaran yang akan kita capai dari pertemuan ini adalah mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebhinekaan di sekolah. Kemudian mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebhinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Mulai dari diri, ini ada pertanyaan, apakah kita hidup di tengah masyarakat yang berasal dari satu suku dan satu agama? Coba, mungkin salah satu yang masih pendapat ini, mungkin Bu Monica. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, tentunya kita hidup di tengah masyarakat yang mempunyai beragam suku dan juga agama. Seperti itu, Bu. Jadi memang tempat tinggal kita tuh berbeda-beda. Ada yang tempatnya sama, ada mungkin di tempat yang mungkin kalau di perkotaan atau mungkin di Jakarta itu jelas pasti dari suku yang berbeda dan mungkin agama yang beragam. Tapi ada juga tempat yang misalkan di pedesaan gitu hampir semuanya ya aslinya dari situ. Walaupun mungkin ada yang menikah dari tempat yang lain, tapi mesti keberagamannya tidak seperti di kota-kota besar dan agamanya pun hampir seragam. Kadang ada yang seragam, ada perbedaannya tidak sedetail tidak sebanyak di kota-kota besar ya. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa menerima kehadiran teman-teman atau anak didik kita yang berasal dari suku atau agama yang berbeda dengan kita? Mungkin ada yang ngasih pendapat ini. Mungkin dari Burian, mungkin ngasih pendapat ini. Burian. Oke, Bu. Nomor 3, nggih. Menerima keberagaman yang berbeda. Kalau kita nggak menerima, mungkin nanti kita nggak bisa saling menghormati, tidak ada tenggang rasa. Gitu. Iya. Jadi bisa juga terjadi perselisihan. Oh iya. Terus yang kedua emang kita harus menerima kehadiran teman-teman atau adik kita yang berasal dari suku dan agama yang berbeda dengan kita. Tidak hanya suku, tidak hanya agama, kita sebagai pendidik harus bisa menerima perbedaan apapun dari setiap anak didik kita, karena kita adalah sebagai guru, kita adalah sebagai yang akan menjadi contoh untuk anak didik kita. Kemudian yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menerima keberagaman itu? Mungkin minta pendapatnya dari Pak Samsul mungkin. Ya Bu, gimana?
Ya, menurut panjenengan, apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menerima keberagaman? Misal kita sebagai guru tidak bisa menerima keberagaman siswa, tidak bisa menerima keberagaman teman-teman kita di sekolah, kayak gitu. Menurut panjenengan apa yang akan terjadi nanti? Gitu. Menurut saya kalau kita tidak bisa menerima keberagaman ya pastinya nanti akan terjadi perselisihan baik itu antar siswa dengan guru ataupun guru dengan yang lainnya, karena dengan kita tidak menerima keberagaman pasti kita tidak bisa bersosialisasi juga kayak gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Sampel. Jadi memang kodratnya kita tuh diciptakan berbeda-beda. Jadi kita harus menerima perbedaan itu. Kalau kita tidak bisa menerima berarti kita tidak tenang hidupnya ya, karena kita tidak mau menerima perbedaan itu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu. Kalau sebenarnya dilihat Ya, gambarnya Bu. sudah jelas ya ini ya. Ya, Sudah jelas banget betul. dari mana? Dari Dari Bali. Bali. Dari Bali, Bu. Kelihatan banget itu ya. Selanjutnya Pak. Nah ini Jawa. Bapak Ibu, ini dari Jawa Jawa. Tengah. Jawa mana ya? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini dilihat dari sanggulannya gitu. Nah, kalau ini ada baju adat dari mana? Betawi. Betawi, Betawi ya. di Jakarta. Tepatnya di mana ya? Jakarta ya. Betawi Ya. ya suku asli Jakarta gitu. Walaupun sekarang Jakarta banyak suku-suku pendatangnya. Oke, lagi. Nah, ini berasal dari mana ini baju adat ini? Papua. Papua. Nah, ya ini biasa digunakan untuk kayak menari-nari gitu ya, sambutan-sambutan kalau ada tamu yang istimewa biasanya. Terus, nah ini Dari Aceh. Iya, ini dari suku Aceh. Ini dari Aceh. Ada yang merah dan ada yang biru. Ini sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya yang laki-laki yang biru ya, yang perempuan yang merah, walaupun sebenarnya hampir sama bajunya ya. Nah, kalau yang ini baju adat mana ini ya? Dilihat dari apa ini tutup kepalanya yang perempuan itu? Dari mana ini Dari ya? kepala ya. Minang Sumatera juga, Barat. Bu. Suku Minangkabau gitu Padang ya. Minangkabau itu daerah Sumatera mana ya? Barat. Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat. Nah, kalau ini gambar dari baju adat mana, Bapak Ibu? Madura. Maduranya, Madura. Nih. Kalau yang ini baju adat mana ya? Sulawesi Selatan. Baju, ya. Sulawesi. Sepertinya Selatan, Bu. Oh iya. Iya, baju bodo. Iya. Kalau ini baju adat mana ini ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mungkin ada yang tahu ini namanya baju adat apa ini ya? Tidak tahu. Ulos. Ulos, Bu. Murid saya banyak yang dari Ulos. Batak soalnya. Ulos Gitu ya. ya. Ulos namanya ya. Ya, ya. Lagi. Nah, ini namanya ini dari mana ya ini ya? Baju adatnya ya.
NTT NTB kurang lebih Bu. Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah ini ya. Ya kan? Iya. NTB saya nggak tahu. Kalau setahu saya sih Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah kita belajar tadi, kita mengenal tentang perbedaan, bahwa suku-sukunya ini dilihat dari baju adatnya sudah banyak banget. Padahal itu belum semuanya mempunyai kita tampilkan baju adatnya ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus mencoba untuk merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa menjadi seorang pengajar pendidik yang menerima perbedaan, ataukah kita masih belum bisa menerima perbedaan itu. Nah, menurut Bapak Ibu, berasal dari suku manakah penduduk asli Indonesia? Ayo, Berasal sebagai dari kita bisa- banyak suku Bu. Iya, tidak ada bisa. suku Jawa, ya. Bermacam-macam. Yang jelas yang saya tahu suku Jawa, suku Batak gitu ya, banyak banget tergantung daerahnya itu mana. Kemudian bagaimana jadinya jika kita tidak mau hidup berdampingan dengan yang berasal dari suku atau agama yang berbeda? Menurut Bapak itu gimana? Tidak terjadi perpecahan. Oh gitu ya, mungkin kalau dia tipenya suka ribut gitu ya, ada perbedaan dia akan ribut gitu kan. Kita nggak bisa itu salah kayak gitu, menyalahkan yang perbedaan itu gitu. Mungkin akhirnya mereka berpendapat sudah benar sendiri-sendiri, akhirnya akan terjadi perpecahan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan sesama ya, yang berasal dari suku atau agama yang berbeda secara damai? Saling menghargai. Saling menghargai, Saling menerima. saling menghormati. Saling apa Pak Samsul? Menghormati dan menerima. Iya, saling menerima semuanya. Jadi kita dengan siapapun, bahkan nggak harus dengan orang lain yang perbedaan lebih banyak, dan di keluarga yang paling kecil aja kita harus menerima perbedaan, di sekolah juga, dan semakin di masyarakat juga seperti itu. Kalau kita ingin berdamai, kita harus bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, dari gambar ini mungkin saya minta salah satu mengungkapkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau ada gambar seperti ini. Sahabat Bhinneka berbeda bukanlah dosa. Monggo siapa yang mengungkapkan gitu loh. Dari itu saya bisa berpikir gini. Mungkin ada yang berpendapat tentang gambar ini. Gimana Bapak Ibu, ada yang berpendapat gitu ya? Itu Kalau gambarnya menurut dari Intinya orang dengan perbedaan, Bu. banyak suku ya. ya gitu. Artinya begini, kalau misalkan kita itu ada perbedaan ini, kita harus, kalau menurut saya ya, dilihat dari gambar itu, ini baju berbeda, suku berbeda, fisik juga berbeda, dan mereka mau bersatu di sini, mau saling berdekatan gitu, tidak berjauhan, karena mereka berpendapat bahwa yang berbeda ini tidak bukanlah sesuatu yang berdosa, karena berdosa itu nanti banyak orang yang takut melakukannya gitu, karena ini bukan sesuatu yang dosa, berarti kita tidak harus menjauhi perbedaan. Nah, mungkin ada yang mau sih kalimat kata-kata dari ini gambar yang di share ini. Kalau nggak ada, ini dari saya. Ya. Bhinneka gimana? Siapa? Pak Samsul? Oh iya Bu. Gimana? Kalau dari menurut saya dari gambar itu kita seharusnya mensyukuri dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, dengan adanya berbeda-beda suku, kita jadi mengenal beragam suku, itu adalah suatu berkah atau suatu anugerah yang harus kita syukuri. Iya, Itu ya, terus jadi kalau kita tidak berbeda-beda, mana mungkin kita bisa
tahu rasa lezatnya soto Betawi mungkin, terus Iya, Palembang juga kita nggak mungkin tahu gitu. Itu Bu. iya. Karena berbeda-beda itu jadi macam ragamnya banyak, kita bisa memilih berbagai ragamnya itu, tapi kita tetap satu yaitu Indonesia. Walaupun berbeda tetap satu. Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau record kok nggak ada tulisannya recording ya? Oh ada ini, ada. Ada. Di pojok udah ada. Ada. Ada, Pak Nur. Ini berarti ngambilnya di mana Bu? Di Nanti di dokumen, bentar, Pak, saya lupa. Videonya masuk video. Zoom? Iya, Zoom. Di dokumen terus di Zoom, Pak. Apa di stop Tapi recording? tapi ini harus Zoom-nya selesai dulu, dimatikan dulu, baru nanti dia akan converting dulu. Oh Habis iya, converting iya. buka ya. Di dokumen terus di Zoom, Pak. Dokumen Zoom ya Bu. Ini ada folder Ya. ini. Iya, folder Zoom di situ. Berarti dimatiin dulu ini ya. Iya. Oke, insya Allah Terus yang sudah upload terekam ini. Pak Oke, Nur YouTube bisa nggih ngupload? bisa Bu. Oke, nggih. Bisa. Terima kasih Pak Nur, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kita akhiri Ini dulu nggih. berarti ini sudah selesai, tidak gabung Zoom lagi. Sudah selesai. Kayaknya sudah, Bu. Oke. Oh ya, Kayaknya baik. sudah. Nanti misalkan ada kendala, saya lagi Pak Nur. Bu Nggih. Monika ini kayaknya lebih jaga ini. Iya Bu. Kalau saya masalah IT saya nggak bisa. Mohon maaf saya tadi terkendala sinyal. Nggih, Pak, Betul, nggak apa-apa, Pak. salam cekap. Nggih. Nggih. Izin live nggih Bapak Ibu. Baik, kita akhiri Terima dulu nggih, kasih. Bapak Ibu. Nggih. Semoga sukses PPG-nya dapat lulus semua Amin. dengan nilai yang Amin. 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 Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak Nur, semuanya. semuanya, teman-teman. Terima kasih, Ibu Bapak. Kita akhiri dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Ending meeting for all.